Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Saudara seimanku, dalam Islam terdapat banyak tokoh-tokoh yang hebat yang memperjuangkan Islam itu tidak tanggung-tanggung. Dia sampai mempertaruhkan segala yang dia miliki walaupun keadaannya, walaupun situasi yang dimilikinya itu tidak memungkinkan, tetapi dia tetap berani berdiri di garda terdepan untuk membela agama Allah. Salah satu dari sahabat Nabi yang berani mempertaruhkan yang berani mempertaruhkan hidupnya ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud dari segi fisik dia itu kurus, dia itu kering, dia itu tidak memiliki tubuh yang kekar, tidak memiliki tubuh yang besar, tubuhnya proporsional, dia normal seperti masyarakat pada umumnya. Secara harta dia bukan orang yang kaya, dia bukan seorang pedagang yang kaya, dia bukan dari golongan orang-orang yang terpandang, dia bukan keturunan bangsawan, dia hanya seorang penggembala kambing. Tetapi apa yang membuat Abdullah bin Mas'ud ini menjadi salah satu orang yang patut diidolakan oleh orang-orang muslim? Dalam suatu ketika di Darun Nadwah, ketika Rasulullah sedang menyampaikan risalahnya, ketika Rasulullah sedang berdakwah, sedang menyampaikan wahyu dari Allah kepada para sahabat, dan ketika Rasulullah sedang membacakan Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud itu terlintas dalam pikirannya, wah, ini sesuatu yang harus disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, pada suatu ketika para sahabat itu berunding, siapa yang ingin membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Lalu Abdullah bin Mas'ud dengan semangatnya yang bersinar, dia langsung mengajukan diri, biar saya saja yang membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Para sahabat bingung, padahal Abdullah bin Mas'ud ini cuma seorang penggembala kambing. Dia tidak punya kerabat yang bisa melindunginya. Tetapi kenapa dia malah mengajukan dirinya untuk membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy? Padahal pada saat itu situasinya agama Islam itu masih lemah. Tetapi kenapa Abdullah bin Mas'ud ini dengan beraninya, dengan gagahnya dia mengajukan diri bahwa dia yang akan membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Ketika ditanya, kenapa kamu malah mengajukan diri, padahal kamu bukan dari orang-orang yang terpandang, kamu tidak punya kerabat yang bisa melindungi. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, biarkan saja, aku yakin Allah yang akan melindungiku. Walaupun aku tidak punya kerabat yang bisa melindungi, tetapi aku punya Allah yang bisa melindungiku. Lalu pergi Abdullah bin Mas'ud ini ke hadapan Darun Nadwah, tempatnya para orang Quraisy ini berkumpul, lalu menyeru seluruh orang yang ada di sana untuk berkumpul dan mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Ketika semua orang sudah berkumpul dan sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Mas'ud ini memulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang Quraisy itu langsung terbawa emosi, langsung marah, langsung ingin menyingkirkan Abdullah bin Mas'ud. Tetapi ada satu hal yang unik. Orang-orang Quraisy ini tidak langsung menyingkirkan Abdullah bin Mas'ud, tetapi mendengarkan dulu apa yang akan dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Mulailah Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Quran Ar-Rahman.
'allamal Qur'an, khalaqal insan. Lalu Abu Sufyan langsung menyuruh orang Quraisy untuk memukulinya. Lalu dipukulilah Abdullah bin Mas'ud ini. Walaupun Abdullah bin Mas'ud ini dipukuli, dia tetap teguh membacakan ayat-ayat Al-Quran. Saudaraku seiman, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari perjuangan Abdullah bin Mas'ud ini? Dari salah satu perjuangan yang dilalui oleh Abdullah bin Mas'ud ini, pelajaran yang dapat kita ambil, walaupun kita bukan dari orang-orang yang terpandang, walaupun kita bukan keturunan dari orang-orang yang hebat, walaupun kita hanya masyarakat biasa, walaupun kita hanya orang miskin, walaupun kita hanya rakyat jelata, walaupun kita notabene bukan orang yang bisa memberikan pengaruh, tetapi kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Walaupun dia tidak punya apa-apa, walaupun dia bukan siapa-siapa, tetapi dia berani berdiri di garda terdepan untuk membacakan ayat-ayat Allah, karena dia tahu ayat-ayat Allah ini merupakan suatu kebenaran yang mutlak, merupakan suatu kebenaran yang tidak ada seorang pun yang bisa menandingi apa yang disampaikan oleh Allah kepada manusia ini sendiri. Saudara seimanku sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.